at-targhibu fi. Nanti juga dibahas at-targhibu anhu, menghindarkan pernikahan. Dalil-dalil ini semua mendorong pernikahan. Wa ankilu ayyama minkum, perempuan-perempuan yang membujang itu nikahkanlah mereka. Ini amrun, tidak bisa dimaknai lain, perintah ini, instruksi. Yang kedua, fatal ta'duluhunna yankahna azwajahunna. Kawitane ayat ini. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna yankahna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jadi wali-wali jangan nolak menikahkan perempuan-perempuan perwaliannya. Nah, ini larangan menolak, berarti menyuruh menikahkan. Yang ketiga, Allah itu ketika menjelaskan para nabi dan memuji para nabi, itu mereka dipuji disertai keterangan punya istri dan keturunan. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu punya istri dan punya keturunan. Ini konteksnya adalah konteks memuji para nabi itu. Allah juga, wali-wali orang yang dicintai Allah itu doanya doa orang yang menikah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini itu kan rangkaian panjang ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ibadur rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman. Tidak sekedar hambanya Allah, diksinya pakai Ar-Rahman. Ibadur rahmanil ladzina, satu, alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahum walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu terus di antara ibadur rahman itu walladzina, makanya ini jadi wawu ataf, bukan wawu istinaf, itu bukan. Dan orang-orang yang berdoa itu tadi, semoga diberi istri dan keturunan yang menjadi penenang hati. Allah itu di kitab-kitab sucinya kalau menyebut-nyebut nabi itu statusnya berumah tangga, menikah. Nabi-nabi yang disebutkan di kitab-kitab suci, tidak hanya Quran. Nabi Yahya nikah, isunya tidak menikah, tapi faktanya menikah, cuman tidak menjimak saja. Loh, lah kok gak jima nikah? Dan gue iman. Yo, punya alasan linailil fadli wa iqamati sunnah itu. Jadi punya alasan tersendiri yang jelas menikah. Nabi Isa sampai wafat jomblo. Yo, tapi somben pada masanya mendekati kiamat beliau turun di bumi menikah dan punya keturunan nanti begitu. Nah, iki somben sapa iki sing kira-kira dinikahi Nabi Isa pada masanya nanti. Itu ayat-ayat yang mendukung pernikahan. Sekarang hadis-hadis. Nikah itu sunnahku, tindakanku. Kalau tidak suka nikah berarti tidak suka aku. Nikah itu sunnahku. Kalau ingin seperti aku, tirulah aku, yakni menikah. Kalian nikahlah, perbanyak anak, karena besok itu anak-anakmu yang banyak itu aku banggakan di hadapan nabi-nabi yang lain. Termasuk hatta bisikti, ya urung tak maknani mau ya. Hatta bisikti hingga bayi kluron, termasuk janin yang gugur itu besok itu dihitung Kanjeng Nabi, jadi pasukan Kanjeng Nabi itu. Bainna min sunnah falastifu kasama. Barang siapa yang
tidak menikah karena khawatir fakir bukan golonganku. Ini itu mencela orang tidak menikah dengan alasan. Jadi yang dicela alasannya, bukan tidak nikahnya, alasannya yang dicela oleh Nabi. Barang siapa punya kecukupan, maka menikahlah. Barang siapa yang mampu ongkosnya menikah, maka lebih melindungi pandangan mata, melindungi farji. Jika tidak mampu, berpuasalah, karena berpuasa itu menjadi kendali. Ini semua, hadis-hadis ini semua itu menunjukkan dorongan menikah itu apa? Yakni khauful fasad. Jadi hadis-hadis ini yang dikutip mengindikasikan kenapa menikah, karena nikah itu menghindarkan kerusakan. Bahasa fikihnya ya lidaf'id doror, bukan lidaf'il mafsadah, bukan lijalbil maslahah. Oh no, semuanya itu tadi begitu, likhaufil fasad. Kalau ada laki-laki datang kepadamu, wahai wali, kamu anggap agamanya sudah cukup, bisa dipercaya, segera nikahkan dia dengan perempuan perwalianmu. Soalnya kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan besar. Loh, kerusakan lagi. Jadi nikah itu di dalil-dalil ini iku lidaf'il mafsadah, khaufil fasad. Lah apakah nikah itu juga jalbil maslahah? Nanti ada dalilnya sendiri, kudune ngono. Atau urung disinggung Imam Ghazali. Ngene iki wis krasa. Iki lidafil fasad engko mesti dhek. Wah, itu. Itu. Li ajli taharruzi dengan berbagai redaksi ya. Ono li ajli taharruzi li khaufil fasad. Kalau tadi kita bahasa fikihnya daf'il mafsadah. Orang menikah itu separuh agama sudah terlindungi, tinggal separuh yang hati-hati. Berarti apa? Terlindungi ini mencegah fasad juga. Semua amal manusia itu terputus kecuali 3. Salah satunya punya anak soleh yang mendoakan. Ini apa? Jalbul maslahah apa daf'ul mafsadah? Masih daf'ul mafsadah. Meskipun anak soleh mendoakan kita, ya, kena apa? Supaya amalnya tidak putus. Ya, motif supaya amal tidak terputus itu kan daf'ul mafsadah, supaya amalnya tidak terputus. Gitu. Nah, supaya amalnya terus ya, itu jalbul maslahah redaksinya. Qala wa amal atharu. Anapun utawi pira-pira hadis